Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mengingatkan kepada diri yang surah kepada kita bersama tentang kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Yang pertama dalilnya surah At-Tahrim ayat 6. Surah apa itu? Surat At-Tahrim ayat 6. Lihat ayat Ustaz Bu. Baik. Ibu-ibu lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kuna dipanggil Allah orang beriman Pak Ibu. Jadi siapa rasul beriman dengan ayat itu. Ku anfusakum, pelihara diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu. Keluarga itu istri awak, anak awak, dalam tanggungan jawab awak. Nah, dari yang nara, dari api neraka. Jadi masing-masing kita Bapak Ibu, terutama seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, punya kewajiban kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Tolong Pak Aziz siapkan surah Al-Ahzab tentang aurat. Kombo yang mengaji kalau lebu dalam aurat tak dingin-dingin itu. Sebab antara guru, antara ustaz lain sejalan Pak. Alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu para jamaah sejonan pertama surat Toha 132 kalau tidak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah, didiklah, binalah, ya kan, anak-anakmu untuk mendirikan sholat. Ayat itu bukan untuk guru, Pak Bu. Ayatku bukan untuk ustaz, untuk seorang ayah. Iku disampaikan dek Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Maka sahabat-sahabat Nabi itu berlomba-lomba untuk langsung menerapkan ayatku dalam kehidupannya. Makanya di zaman Nabi itu banyak orang dapat anak-anak yang soleh. Kok di Minang, Pepatah Minang memang banyak pelajaran bagi aku. Contohnya Bapak Ibu, lah banyak tungkek membawa bak. Kok bisa diajak kemana? Bisa diarahkan ke mana? Kalau dibawa ke dalam rumah tangga, balu caranya ke mendidik anak solat, ayahnya sendiri tidak solat. Ya itu tuh Bu Pak. Maka seorang ayah perlu mengingatkan kalau guru ya sekitar seperti itulah kekuatannya. Maka antara guru, antara ustaz, antara orang tua harus bekerja sama dalam rangka mendidik anak itu sholat. Makanya kalau ada ibu-ibu, anak-anak awak main ke masjid mana, itu butuh kesabaran ibu-ibu. Tak perlu awak emosi, marah, tegur selo-elo. Namanya anak-anak, adunya mau tahu-tahu lelaris ku namu maksudnya ke masjid, alhamdulillah. Tapi masih ada juga kadang-kadang apa-apa yang kurang pengetahuan. Bahkan banyak viral videonya ibu. Nyolampang anak orang tuh nyolam tiang, ya kan, nyolam tiang, nyoba tiang, kan ada CCTV itu, banyak beredar video. Ini orang yang kurang paham tentang karakter anak-anak. Maka Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, mau mengajak kepada kita bersama. Gua kalau kisah itu kan menangi-nangi itu, ya Allah, tolong ya Allah, kaluan kami dari neraka, tak tahan di kami itu, ya Allah, tolong ya Allah. Iyo nanti kecil di ustaz di dunia dulu ya Allah. Walam tara izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim. Ya, alangkah ngerinya jika engkau nanti melihat orang-orang yang tidak mau sholat itu merintih-rintih di hadapan Allah sambil berdoa kepada Allah. Rabbana abasarna farji'na na'amal salihan innamu kinun. Surah At-Ibu. Nah, baca bentar. Surah At-Ibu, surah baca bentar.
hadis. Nangi-nangi tu tanya oleh masalah kakum fi sakar hai hamba kunan malang. Apa nanyebabkan kalian masuk neraka sakar ko? Qalu lam minal musallin. Kami tak masuk orang yang tak pernah sholat. Mungkin lain pernah sholat ketika ngaji di surau dulu, lanyo lacui ya yo di guru harus sholat kan. Kemudian ibu-ibu atau surah Al-Mudassir tuh. Kalau tidak salah ayat 4:3 tuh. Kemudian narakowil fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Silakan Bapak Ibu. Narakowil kawapilia atau narako sakar. Kalau ambo ditanya ambo dak dong pilih jalan. Kalau sargo atas sara Allah, kok langsung sargo lah. Kok ka sargo Firdaus mau diawak kok mungkin ndak. Pilih ibu-ibu ke lain. Kalau ambo ndak yakin ambo. Pokok ambo le dapat sinan ambo minta 5 waktu tu lama. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari hati ambo nang paling dalam mau ajak kepada kita bersama, ambil yang positifnya, jangan ambil yang karenya. Intinya mau ajak kepada kita bersama, kita ajak diri kita ajak anak-anak kita untuk sholat. Kalau kami ala sholat dan duduk ke ustaz. Aku miku kan mik luar. Nah, bagi nanun sholat segeralah, jangan ditunda-tunda. Kecek Nabi ibu ada beberapa hal yang tak boleh ditunda-tunda. Di antaranya adalah bertobat dari sholat. Artinya yang belum sholat segera sholat. Bapak Ibu para jamaah, jadi kewajiban yang kedua terhadap keluarga kita, terutama anak perempuan kita maupun istri kita, menutup aurat. Kemudian Bapak Ibu, jangan batinnya, aurat seorang perempuan itu seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau pakai cadar itu sunnah, tidak wajib. Sunnah. Tapi etik dia merasa paling sunnah. Ada orang mulai dari ketik dah sunnahnya sombong sampai meninggalnya sunnahnya. Dia tidak guna. Di mana tinggalnya ketik sunnah. Sunnah. Merasa sunnah. Ikut sunnah boleh, tapi merasa paling sunnah itu tidak boleh, itu bahaya tujuh. Menjadi orang soleh itu mantap, tapi merasa paling soleh ini bahaya ini. Ya, menjadi orang baik bagus, tapi merasa paling bagus, itu penyebab iblis dicampakkan dari surga. Ana min khair, saya lebih baik. Banyak persamaan-samaan kata-katanya seperti itu. Jadi seluruh perempuan ini aurat kecuali muka dan telapak tangan. Dingekkan tari. Para jemaah boleh, kalau orang-orang luar wajar lebih kuat cari di media sosial. Begini orang Minang ibu, orang Minang, anak Minang asli, ya kan? Bagoyang-goyang di TikTok gogoan. Kayak apa? Manuti aurat. Kemudian pakaian di dalam Islamku bagi perempuan yang pertama tidak boleh sampai. Laki-laki itu jo, kalau laki-laki itu sarawal lepis supaya buku atau buka pintu belakang, pakai baju kaos kan, maka sholat itu tidak boleh sempit baik laki-laki. Jadi pakaian itu tidak boleh sempit. Kemudian yang kedua, tidak boleh tipis, transparan, ya kan? Nah, kalau nang sampai tadi itu hadis Nabi itu di akhir zaman nanti banyak perempuan-perempuan ini lain berpakaian tapi telanjang. Kan nampak tuh. Kalau orang sarah sampai itu kan telanjang nampaknya. Nah, perhatikan. Kalau lama-lama nak menyampaikan itu, bu ingin juga lihat. Nah, sama-sama ingin awak, ambo 3 anak kursi bu. Ambo ingatkan dari. Tugas awak mengingatnya, saling mengingatkan. Jangan tak syukur ibu mau menyampaikan seperti itu, ya. Berarti menolak kebenaran. Po nambo sampaikan, po bukan pendapat ambo agamu. Ya kan? Jadi kalau ada seorang ayah, seorang suami tidak senang mau ikut ceramah, berarti itulah tertutup pintu hatinya kepada kebenaran. Khatamallahu ala qulubin. Tapi kalau keburukan disampaikan langsung terimanya. Na'udzubillah min zalim. Ya. Jadi ibu-ibu, yang kemudian yang ketiga tidak boleh terlalu longgar. Nah, terlalu lapang gitu kan. Maleo-leo banana tidak mungkin. Bukannya leo rumahnya sapu apa tidak, yang sadang-sadang elok saja.
atau laki-laki terlalu apa ya amako di bidang pakaianku pagi patang kan aku sabuin ke ibu nah ma baga kami laki-laki daripada pak ibu baga ibu kalau ibu berani pakai sarawak ke pasar dan apa lah berani pakai rok ke pasar nah ya kan tapi lah banyak lo ini ibu-ibu carilah di media sosial demi viral demi mencari piti di lewat TikTok kan deh ya Allah kasihan awak orang Minang lo lah celiak dah tu di goyang-goyang di lampu merah tu pokoknya pakai baju daster laki-laki padahal Rasulullah lah mengancam lah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan yang menyerupai laki-laki di bidang apapun itu dilaknat Allah dan malaikat. Nauzubillah min zalim. Jadi ibu-ibu